Silakan, Bu. Oke, baik. Ya, siap. Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan. Yang terhormat Bapak Direktur MSTC, Bapak Muji Santosa yang saat ini tidak bisa bergabung karena sedang ada agenda lain. Yang kami hormati Bapak Profesor Mukhlis Isnaini, mudah-mudahan udah bisa gabung ya Pak ya. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia, yang tadi alhamdulillah sudah bergabung 43 orang. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa segera bergabung. Dan tentunya yang kami hormati serta kami banggakan narasumber webinar kali ini yaitu Bapak Tommy Darlinanto, SHM Home. Ya, Bapak terima Ibu, kasih, Bu Elis. ya, Bapak Ibu peserta webinar yang insya Allah selalu bahagia. Puji syukur Amin. kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat yaitu berupa kesehatan dan waktu yang luang untuk menghadiri acara ini sehingga kita bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh MSTC. Terima kasih juga kepada Pak Muji khususnya yang telah memberikan kesempatan untuk saya kembali menjadi moderator di webinar MSTC. Izin memperkenalkan, saya Elis Komalasari dari bagian pengadaan barang jasa Kabupaten Sumedang, selaku moderator yang akan mendampingi Bapak dan Ibu selama webinar hari ini. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui, telah terbit keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 tentang pelaksanaan e-purchasing katalog elektronik melalui metode mini kompetisi. Jadi di webinar sebelumnya telah disampaikan beberapa materi yang disampaikan khususnya tentang mini kompetisi konstruksi. Nah, nanti kita akan mengetahui nih sama disampaikan nanti oleh narasumber bagaimana persamaannya atau ada perbedaannya antara mini kompetisi jasa konstruksi, barang atau jasa lainnya dan mungkin nanti ke depannya mini kompetisi jasa konsultansi. Untuk itu siang ini narasumber kita akan membawakan materi dengan tema kertas kerja mini kompetisi barang. Tentunya kita ketahui ya, Bapak Tommy sebagaimana apa narasumber yang sudah malang melintang di dunia pengadaan barang jasa dengan pengalaman yang tidak diragukan lagi. Selamat siang, Pak Tommy. Selamat siang, Bu Elis Ya, ya. ya gimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah ini lancar-lancar. Baik dan ya yang pasti luar biasa kan Pak ya, Ya, bukan hanya ya, sekedar baik gitu. ya, Bu Eh, Elis juga ya, sehat-sehat selalu, iya bahagia insya selalu, Allah. dan teman-teman semua. Sepertinya tidak harus dikenalkan lagi nih karena apa Pak Tommy mungkin udah pada kenal ya. Tapi mungkin Ya, barangkali siang ini ada teman yang baru bergabung dan belum terlalu kenal Pak Tommy. Saya sampaikan bahwa narasumber hari ini yaitu Bapak Tommy Darinanto FHM Hum. Beliau adalah JFPBJ Ahli Madya yang juga merupakan Probity Advisor di LKPP ya Pak ya. Yang saat ini bertugas di bagian pengadaan barang jasa Gunung Kidul. Untuk CV beliau yang lengkap mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, untuk kelancaran webinar, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar. Yaitu yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi selama 45 menit juga.
Nanti peserta yang mengajukan pertanyaan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Dan nanti bisa juga mengisi di kolom chat. Nanti peserta juga harap mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan saat kegiatan berlangsung. Dan nanti link daftar hadir ini akan menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah sekarang kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema kertas kerja mini kompetisi barang. Kepada Bapak Tommy Dalinanto, waktu dan layar kami persilahkan. Dipersilahkan, Pak. Yap. Ya, terima kasih Bu Elis atas kesempatan yang diberikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam, selamat siang, sore, Bapak Ibu semua yang hadir di room ini, para suhu pengadaan, para master-master pengadaan semua ini Bapak Ibu ya. Eh, Salam kenal, kalau Bapak Ibu yang masih kita belum kenalan ya, tapi kalau Bapak Ibu yang lain saya lihat ada senior-senior saya ini, ada Mas Jeffrey dan ada Prof. Muklis, Welis dan yang lainnya. Siang hari ini, sore ini kita akan mencoba berdiskusi bersama ya Bapak Ibu ya, eh, terkait dengan kertas kerja. Nah ini tadi sebelum kita mulai ternyata sudah ada yang bertanya ini Bu Narsih, nanti mohon raise hand ya nanti untuk bertanya ya. Luar biasa antusiasmenya terkait dengan e-katalog ini. Saya izin share screen ya teman-teman semua ya. Ya, dipersilahkan, Pak. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Sudah, Pak, sudah. Oke. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan ya, hari ini kita akan berbicara terkait dengan kertas kerja mini kompetisi barang. Nah, tadi sudah diperkenalkan Bu Elis, nama saya Tommy Darlinanto. Saya ini saat ini sebagai fungsional pengelola ahli media, kemudian juga sebagai Probity Advisor LKPPRI, dan keseharian saya di Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Monggo nanti Bapak Ibu yang main ke Jogja silahkan, nggak lengkap kalau Bapak Ibu ke Jogja itu belum ke Gunung Kidul ya, belum main-main ke pantai di Gunung Kidul dan tempat lain. Tapi pas Kemudian saya ini ke sana nomor HP. bapaknya nggak ada, Pak. Oh ya, mohon maaf Sibuk. ya, mohon maaf Welis ya. Iya, Eh Pak. ini nomor HP saya di 081227358008. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan silahkan ya. Kalau mungkin belum saya balas, pasti nanti sore atau malam saya akan balas. Kemudian kalau dari pendidikan saya S1 dan S2-nya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya ngambil hukum ekonomi dan bisnis, kemudian yang S2-nya saya mengambil administrasi negara. Kemudian saat ini saya sebagai ketua IFPI, DPW DIY dan pengurus IAPI DPD DIY. Kemudian kalau dari pengalaman pekerjaan saya lulus kuliah itu kerja di kantor notaris Vincentius Henry di Surakarta, kemudian sempat pindah ke bank di legal officer di NISP yang sekarang menjadi OCBC, dan di Bank BI yang sekarang menjadi Maybank, kemudian pindah ke ASN Gunung Kidul sampai sekarang ya, sampai saat ini masih di bagian pengadaan barang jasa Pemda Gunung Kidul. Kemudian sehari-hari saya juga sebagai pejabat pengadaan Pokja Pemilihan, Bapak Ibu. Nah, yang akan kita bicarakan ini nanti yang pertama terkait dasar hukum, kemudian terkait mini kompetisi itu dan kertas kerja mini kompetisi. Kemarin hari Senin ya, teman kita, master kita juga Mas Yefri Murnama juga sudah menjelaskan terkait dengan penerapan TKDN. Nah, salah satu yang dievaluasi di sistem itu adalah terkait dengan penerapan TKDN di mini kompetisi ini, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau dari dasar hukumnya ada Perpres terbaru kita ya 46 2025, kemudian Perlem nomor 9 2021 ini akan berubah.
Kita tunggu saja. Moga-moga tidak dalam waktu lama ini nanti perlemnya akan berubah. Kemudian keputusan Kepala LKPP 177/2024 tentang katalog versi 6. Kemudian terkait dengan mini kompetisi ini diatur di keputusan Kepala LKPP 93/2025 seperti yang disampaikan Bu Elis ya. Cuman memang di keputusan Kepala LKPP ini terkait dengan kertas kerja evaluasi dan bagaimana secara detail evaluasinya memang belum secara rinci ya. Jadi memang nanti ini apa pengembangan kita semua ya Bapak Ibu ya sebagai Pokja pemilihan maupun pejabat pengadaan maupun PPK karena nanti fitur Pokja pemilihan itu juga akan dipakai untuk mini kompetisi ya. Jadi saya belum tahu ke depannya itu mini kompetisi apakah hanya bisa dilakukan oleh Pokja pemilihan atau masih seperti saat ini bisa dilakukan oleh PP dan PPK untuk mini kompetisi, tapi kita lihat kita tunggu nanti perlemnya perubahan perlem ini, perlem 9 ini ya. Kita tunggu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tahu bersama bahwa pembelian secara elektronik dari pelaku usaha atau pelaksana swakelola yang disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian atau memperoleh barang jasa melalui sistem katalog elektronik ya. Kemudian di katalog elektronik atau e-purchasing dengan metode kompetisi ini juga diberikan preferensi harga. Kemarin sudah disampaikan Mas Jeffrey ya terkait dengan preferensi ini terkait dengan TKDN di papan peringkat gitu ya. Kemudian ini ada kewajiban kita melakukan e-katalog ya. Eh, Meskipun ada pengecualian dari kewajiban itu, misalkan tidak dapat memenuhi kebutuhan aspek volume, spek teknis, waktu, lokasi, dan layanan. Kemudian karena pertimbangan lebih efisien dan efektif jika dilaksanakan dengan metode selain e-purchasing. Nah, pengecualian ini dilakukan berdasarkan penilaian PPK. Ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam perlem tadi yang akan dirubah ya peraturan kepala lembaga. Cuman Bapak Ibu karena ini adalah penilaian PPK, maka di beberapa waktu yang lalu sempat di-share juga di grup MSTC terkait dengan bagaimana sih penilaian PPK itu ya. PPK itu akan menilai efektif apa lebih efisien di luar katalog dan seterusnya tadi ya, tidak memenuhi kebutuhan. Itu sudah ada beberapa contoh yang akan bisa Bapak Ibu gunakan terkait dengan pengecualian ini, penilaian PPK ini. Tapi saran saya kalau Bapak Ibu mau menggunakan e-katalog, misalkan tersedia di katalog dan ternyata kemarin ini ada case lokasi di Gunung Kidul itu ternyata tidak menjadi layanannya penyedia gitu. Jadi kita ada mau produk barang, kemudian kita mau transaksi itu kemudian muncul layanan pengiriman tidak sampai di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu kita screenshot, kemudian kalau kita mau pastikan lagi, kita bisa chat melalui fitur chat ya di produknya itu untuk menanyakan apakah layanannya sampai di kabupaten kita atau tidak. Nah, kalau misalkan memang tidak, ya berarti kita menggunakan metode selain e-purchasing ini. Itu. Nah, kalau ini kompetisi ya, ini dilakukan terhadap dua atau lebih penyedia katalog elektronik yang memiliki produk yang sama atau produk dengan spesifikasi jenis. Nah, Bapak Ibu, untuk pekerjaan pengadaan barang yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi saat ini kalau kita buka ya, kalau Bapak Ibu buka itu kan menunya bisanya dengan mini kompetisi. Misalkan Bapak Ibu mempekerjaan bahan material konstruksi yang akan diserahkan kepada masyarakat untuk pekerjaan swakelola misalkan. Nah itu kalau Bapak Ibu seperti tempat saya ini ada mau beli semen, mau beli pasir, mau beli apa namanya besi dan yang lainnya terkait pekerja bahan material konstruksi ya. Ini ternyata tidak bisa digunakan negosiasi tapi harus dengan mini kompetisi. Nah, saya juga coba cek eh, lift ya. Lift itu kemarin juga sudah tidak bisa negosiasi tapi harus dengan mini kompetisi begitu, Bapak Ibu. Nah, nanti yang lolos di mini kompetisi ini harganya sudah harga yang tidak perlu dinegosiasi lagi atau harga final ya. Harganya yang akan kita transaksikan adalah harga penawaran mini kompetisi. Ya. Nah, ini kalau berdasarkan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025. Nah, ini tadi ya Pokja itu nanti punya kewenangan untuk melakukan mini kompetisi. Apakah seluruhnya ataupun nanti PPK PP masih bisa mini kompetisi kita lihat di peraturan perubahannya nanti.
Tapi saat ini yang masih bisa menggunakan mini kompetisi baru PP dan PPK. Pokja pemilihan belum bisa. PPK ini di atas 200 juta, PP di bawah sampai dengan 200 juta. Ya, kalau PPK di atas 200 juta. Kemudian terkait dengan ketentuan preferensi harga diberikan ya untuk barang jasa lainnya ya dengan ketentuan seperti ini. Ya, nanti akan diurutkan melalui papan peringkat dengan AI-nya e-katalog. Nah, ini yang saya sampaikan ya, peran Pokja belum tersedia hari ini. Tadi saya cek lagi di manajemen akses, saya masuk di akun saya, ternyata belum ada rule menu Pokja pemilihan ya, Bapak Ibu ya. Di sini kalau kita lihat ada menu PP, PPK dan seterusnya sampai saya scroll ke bawah ternyata belum ada menunya Pokja pemilihan. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu kalau misalkan mau membaca lagi panduan mini kompetisi silahkan untuk PPK atau PP ada panduan mini kompetisi sendiri. Kemudian untuk apa namanya penyedia teman-teman penyedia ini nanti juga ada panduan mini kompetisinya ya. Jadi di kamarnya berbeda gitu. Nah, kalau dari keputusan Kepala LKPP 93 2025 ini mulai dasar menimbangnya mengingat kemudian memutuskan ini ada menetapkan ke 1 sampai ke 8 ada lampiran 1 pelaksanaan e-forecasting katalog elektronik melalui metode mini kompetisi kemudian lampiran 2 ya lampiran 2 model urutan papan peringkat yang kemarin sudah dibahas Mas Jeffrey ya. Nah, Nah, ini juga kita mempertimbangkan kesiapan fitur. Nah, mini kompetisi itu kemarin di peraturan ini disebutkan kalau bisa menggunakan opsional ya, opsional untuk fitur pemberian penjelasan. Tapi kalau saya coba lagi dari kemarin, saya coba-coba ini ternyata menu fitur pemberian kesempatan ini belum muncul Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga harus update nih petunjuk penggunaan yang tadi saya sampaikan di pusat bantuan tadi ya. Ya, apabila telah tersedia fiturnya baru bisa dilakukan oleh Pokja pemilihan. Di lampiran 1 ini ada ketentuan umum, tahapan e-forecasting, katalog elektronik melalui metode mini kompetisi barang jasa lainnya, kemudian tahapan e-forecasting katalog melalui metode mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Yang lampiran kedua ini adalah model urutan papan peringkat kompetisi dan model urutan papan peringkat kompetisi untuk konstruksi. Nah, tidak ada lampiran lagi terkait dengan kertas kerjanya ini Bapak Ibu. Jadi nanti kertas kerja versi saya ini Bapak Ibu bisa kembangkan ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Bukan terus patokannya punya saya enggak, tapi silahkan nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri kalau memang ada hal-hal yang memang kebutuhan Bapak Ibu untuk merubah kertas kerja ini silahkan. Gak apa-apa silahkan dirubah sendiri gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian di pengadaan barang ya, mini kompetisi barang jasa lainnya itu ada item mes dan non item mes. Ini ada ketentuan umumnya, kemudian pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang masih belum diatur di sini. Ya, ini tata cara lampiran 1B ini tahapan mini kompetisi mulai dari persiapan mini kompetisi, item mes, non item mes, kemudian pelaksanaan mini kompetisi sampai tindak lanjutnya. Kemudian ini yang untuk konstruksi. Di papan peringkat ya. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh Mas Jeffrey ya. Ini nanti jadi secara sistem itu e-katalog akan merankingkan Bapak Ibu ya, merankingkan urutan ya. Urutan penawaran mulai dari yang terendah dengan TKDN tertinggi ya sampai dengan apa namanya preferensi kalau ada HHA-nya itu ya dengan harga evaluasi akhir baik itu non item mes maupun item mes ya. Nah, kemarin juga sudah kita pahami bersama bahwa untuk e-katalog eh, ini Bapak Ibu yang poin 3 ini prioritas usaha kecil dan koperasi ini masih sering saya jumpai teman-teman di OPD ya, teman-teman di PPK ini atau di PP itu belanja beli yang di penyedia yang non UMKK gitu ya. Jadi kita cari dulu penyedia yang UMKK itu menyediakan atau tidak. Kalau nggak bisa menyediakan baru yang non UMKK begitu ya. Pertama spek, kemudian PDN, kemudian prioritas usaha kecil koperasi dan harga terbaik. Jadi kalau nanti
Bapak Ibu menemukan ternyata produknya ini yang jual non UMKK, cari lagi ada yang UMKK enggak gitu ya. Karena kan non UMKK itu untuk nilai di atas 15 miliar Bapak Ibu ya. Eh, Terus kemudian di mini kompetisi tadi kan ada tiga ini. Mini kompetisi barang, jasa lainnya, kemudian pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi ya. Oke. Nah, ini kalau pilihannya kita masuk menu di pembuatan mini kompetisi, ini Bapak Ibu nanti masuk ke login ke akunnya ya, PPK atau PA ya, atau PP ya. Ini kemudian memilih mini kompetisi, kemudian tambah kompetisi, ini akan muncul dua, non konstruksi sama konstruksi. Nah, ini kebetulan kita membahas yang non konstruksi ya, atau pekerjaan barang ya. Nah, kalau mini kompetisi itemized, barang itemized, maka kalau ada 4 produk yang akan kita kompetisikan, produk A, produk B, produk C, produk D, ini masing-masing penyedia yang menawar ini boleh menawar item A, B, C, D. Mau memilih 4 produk atau 4 produk atau 1 produk yang akan ditawar boleh. Dan nanti pemenangnya akan bisa berbeda-beda. Satu produk ini bisa dimenangkan oleh penyedia yang berbeda gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau mini kompetisi yang non itemized, maka penyedia ini harus menawar semua item produk yang di settingkan kriterianya produk ini oleh PPK atau PP ya. Kalau produknya ada 4, maka penyedia harus menawar di 4 produk ini, Bapak Ibu. Nggak bisa satu produk kemudian menawar, pasti akan apa namanya eh, tidak bisa melakukan penawaran gitu ya. Tidak akan bisa lanjut ke memasukkan penawaran. Jadi semua item produk ini harus ditawar. Bagaimana kalau teman-teman penyedia belum punya produk B tapi sudah punya produk A, C, dan D, maka bisa menambahkan produk gitu ya. Nah, kalau untuk barang material konstruksi kemarin saya coba itu ternyata bisa nggak kurasi dulu, jadi langsung langsung tayang gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk barang lainnya konstruksi yang berkaitan dengan konstruksi pasti masuk ke eh, kurasi dulu. Nah, nanti PR-nya teman-teman PP atau PPK kalau di pekerjaan barang konstruksi maupun apa pekerjaan konstruksi ya akan melakukan kurasi lagi ya, kurasi lagi untuk produk tersebut sesuai dengan ketentuan dokumen penelaan produk gitu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu membuat paket akan muncul ini syarat dan ketentuan mini kompetisinya ini. Mulai dari pendahuluan sampai ke pembaharuan dan ketentuan lain ya. Silakan Bapak Ibu nanti baca sendiri ya ini mulai dari definisi dan seterusnya ini minimal dibaca. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ya siapa penyedia yang bisa ikut ini ya syarat kualifikasi penyedianya itu sesuai dengan kriteria yang dikompetisikan. Kemudian sudah menayangkan produk untuk kategori level 3. Kemarin ada pertanyaan, Pak, saya itu eh, KBLI-nya sudah sesuai, tapi kenapa nggak ada muncul ya itu kompetisi saya kok nggak muncul, saya nggak keundang. Ternyata beliau belum menayangkan produknya gitu ya, Bapak Ibu, sehingga tidak diundang oleh sistem gitu ya. Bukan menjadi mini kompetisi saya, tapi di publik itu lainnya itu dia tidak terundang gitu ya, karena produknya tidak ditayangkan gitu ya. Tahapannya ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti saya sampaikan di kertas kerja saya ini kita mulai dari membuat identitas paketnya kita, kemudian sampai ke nanti bagaimana evaluasinya penawaran setelah papan peringkat dikompetisikan ini ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kalau menunya nanti Bapak Ibu mau buat paket ya, mulai mengisi RUP, judul kompetisi, jadwal kompetisi dan seterusnya sampai kalau misalkan Bapak Ibu sebagai pejabat pengadaan nanti memilih PPK-nya ya. Kemudian yang detail produk ini yang Bapak Ibu harus paham betul karakteristik atau kriteria produk yang Bapak Ibu mau setting untuk mini kompetisi karena itu nanti akan berkaitan erat dengan kertas kerja evaluasinya di detail produknya ini gitu ya. Karena mungkin yang lebih rumit di sini karena mengisi satu-satu atau tidak gitu ya nanti. Nah, ini kalau misalkan ini tadi RUP, kemudian jadwal kompetisi. Oh ya Bapak Ibu, kalau mini kompetisi untuk barang ini minimal 1 kali 24 jam ya.
bisa lebih dari itu tapi nggak boleh kurang dari 1 hari gitu ya. Kalau untuk konstruksi 3 hari ya. Kemudian memilih kualifikasi penyedianya mau kecil atau mikro atau dua-duanya gitu ya. Kemudian nah ini Bapak Ibu, ini contohnya ini peralatan komputer ya, peralatan elektronik, komputer, aksesoris, notebook atau laptop itu ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mengisi tipenya apa gitu ya. Misalkan sudah ketemu merek tipenya diisi ya. Warna produknya kalau memang ini tidak wajib ya, tapi kalau Bapak Ibu menghendaki warna produknya sesuai yang diminta gitu, prosesornya apa, kemudian RAM-nya apa, storage dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sesuai ini diisi, maka nanti ini akan dibandingkan dengan penawarannya teman-teman penyedia. Kalau misalkan tipenya kosong ya nanti tipe apapun ya masuk gitu, nggak ada yang gugur gitu kan. Tapi kalau sudah tipenya sudah men-state menyatakan tipe tertentu, warna tertentu, kemudian kalau ditawarkan berbeda maka penawaran penyedia akan gugur ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk detail produk ini akan berbeda-beda. Kalau peralatan elektronik akan berbeda dengan jasa lainnya gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau ada jasa tenaga kerja, misalkan akan ada mini kompetisi produknya jasa catering gitu ya. Itu akan berbeda. Misalkan produknya akan jasa tenaga kerja, nanti akan settingannya ini akan berbeda kriteria yang akan Bapak Ibu isi nih. Begitu ya. Oke, kemudian mengisi lokasi, ini lokasi diserahkannya barang tersebut di mana, kemudian penyelesaian pekerjaannya ini berapa lama. Ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan ini dalam menyusun penyelesaian pekerjaan, misalkan dari PPK, oh menentukan waktunya 30 hari, maka Bapak Ibu harus tambahkan berapa hari, misalkan 3 hari untuk evaluasi gitu ya. Silakan atau mau menambahkan seminggu untuk evaluasi. Ya. Oke. Dan tadi ya kompetisi itu tadi bisa dirubah kalau misalkan belum ada penawaran itu bisa merubah kompetisi, tapi nanti otomatis akan menambahkan 1 hari gitu ya. Tapi kalau sudah ada penawar maka yang bisa dirubah hanya merubah RUP, merubah periode kompetisi, memperpanjang dan estimasi tiba atau penyelesaian pekerjaannya tadi Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian penawaran ini tadi ya, kalau penawarannya itemized maka dapat melakukan penawaran pada satu atau beberapa atau seluruh item produk gitu ya. Terus harga penawaran yang Bapak Ibu ikuti tidak boleh melebihi pagu kompetisi per produk. Jadi misalkan produknya A laptop, maka Bapak Ibu misalkan mau menawar laptop tadi pagu produknya 20 juta, maka tidak boleh melebihi penawaran 20 juta, tapi harus di bawahnya gitu ya. Kalau mau merubah bisa berkali-kali ya sampai masa pemasukan penawarannya selesai. Kalau non itemized harus ditawar semuanya produknya. Ini sama seperti pekerjaan konstruksi harus ditawar semuanya. Nah, ini kemarin yang disampaikan Mas Jeffrey ya, papan peringkatnya akan muncul seperti ini kalau sudah kita buka ya, papan peringkat kompetisinya. Ya, ini kalau yang non itemized-nya. Tapi nanti Bapak Ibu ya, untuk di versi aslinya ini nama penyedianya akan nggak seperti ini. Inovasi digital teknologi itu nggak seperti ini muncul, tapi mungkin IN bintang 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 D bintang 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 T bintang 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 gitu. Jadi nama penyedianya tidak muncul di situ ya. Nah, kemudian terkait dengan TKDN-nya ini ada perbedaan ya terkait dengan evaluasi terkait dengan penerapan PDN TKDN ini. Kemudian ini pangkat peringkat. Nah, ini akan diperingkatkan oleh sistem ya. Kemarin juga sudah di-share juga di grup MSTC terkait dengan apa namanya Excel-nya ini oleh Mas Jeffrey ya. Kemudian ini masih dengan sistem ya. Yang mengevaluasi nanti sistem kalau untuk TKDN-nya. Oke. Nah, tindak lanjut kompetisi nanti eh, penyedia itu akan menerima atau menolak. Jadi harus ada konfirmasi ya Bapak Ibu kalau misalkan teman-teman penyedia ditetapkan sebagai pemenang kompetisi, maka dalam waktu 3 hari
penyedia harus menyetujui atau menolak itu tadi. Kalau misalkan tidak mengklik berarti kan ya sudah hangus gitu ya di evaluasi yang sebelumnya gitu ya, yang peringkat berikutnya gitu. Dan ini kalau dievaluasi teknis ini Bapak Ibu harus melakukan evaluasi terkait dengan pemenuhan spek teknis tadi yang kriteria yang di awal ditentukan, kemudian mengevaluasi persyaratan lainnya dari data penawaran peserta kompetisi sesuai dengan persyaratan yang Bapak Ibu buat. Kemudian melakukan klarifikasi teknis terhadap peserta kompetisi apabila terdapat hal-hal yang perlu diklarifikasi. Caranya Bapak Ibu bagaimana? Bapak Ibu ngeklik penawaran yang tadi kan ada produknya misalkan laptop. Kita klik di laptopnya tadi. Kemudian kan muncul eh, informasi terkait laptop yang ditawarkan tadi. Kemudian di situ ada menu chat. Silahkan Bapak Ibu lakukan chat ya untuk mengundang klarifikasi ataupun melakukan klarifikasi melalui Zoom. Silahkan di chat di kolom chat itu menggunakan kolom chat itu. Ya. Kemudian evaluasi data PDN, Bapak Ibu harus cek lagi di Kemenperin terkait dengan capaian TKDN yang mereka tawarkan gitu ya. Dan evaluasinya dimulai dari peringkat 1 gitu ya. Dan kalau saya lihat di sistem ini ternyata kalau sudah evaluasi peringkat 1 kita nggak bisa kembali lagi ke peringkat 1 ya. Jadi peringkat 1 misalkan kita evaluasi itu eh, gugur gitu ya karena mungkin TKDN-nya tidak sesuai. Ternyata kita mau kembali ke peringkat 1 lagi nggak bisa ini Bapak Ibu karena sudah ditetapkan apa gugur tadi ya. Jadi kita nggak bisa kembali ke peringkat 1. Jadi di evaluasi mini kompetisi ini eh, mungkin karena sistemnya belum apa ya masih berkembang ya ini. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau sudah evaluasi di apa di sistem itu hati-hati buat kertas kerja dulu yang akan kita gunakan ini ya. Baru nanti kemudian melakukan eksekusinya di sistem gitu ya. Oke, ini saya coba kita masuk ya di video yang sudah saya buat. Saya mohon izin share screen juga ini. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ini ya, saya menu PPK ya. PPK itu tadi ini sudah selesai mini kompetisi ya. Ini kemudian ya kita bentar ini. Jadi kita mulai evaluasi, klik mulai evaluasi ya. Ya detail juga bisa masuk ke lihat detail. Kemudian ini ada detail paket kita. Kemudian kita klik mulai evaluasi. Kemudian muncul ini Bapak Ibu. Nah ini yang saya mini kompetisikan ini adalah mini kompetisi item match. Jadi bisa menawar eh, produk itu semuanya atau tidak ya. Ini kebetulan ada dua produk yang di apa yang di mini kompetisikan. Nah ternyata penyedia yang pertama ranking pertama ini kita masuk ini ternyata dia hanya menawarkan satu produk. Ini Bapak Ibu ya. Ya, produk satu aja yang ditawar, yang produk dua dia tidak menawarkan. Kemudian kita klik evaluasi pemenang ya. Nah, ini yang ditawarkan ini ada pasir ya, kemudian pasir batu ya. Nah, kita bisa klik di pasir batunya itu ya, ataupun nanti kita lihat cara penentuan peringkatnya dulu nih seperti apa. PPK wajib memastikan bahwa TKDN dalam penawaran sudah sesuai dengan dokumen resmi ketentuan yang berlaku. Ya. Dan ini penawarannya penyedia seperti ini akan muncul. Kemudian ini saya mencoba di kertas kerjanya. Dan ini juga penawaran tadi juga bisa kita download ya, keluarnya seperti ini. Nah, ini kita akan membandingkan ini setelah kita klik tadi ya. Misalkan batu pasir tadi akan ada
eh, speknya yang kita tentukan, kemudian yang disampaikan oleh penawar tadi ya. Ini ada lokasi penyediaannya di mana, kemudian produk batu pasir ini kita bandingkan ya. Kita bandingkan mulai dari kategori, KBLI dan seterusnya. Satuan pengukuran, nah ini sama enggak dengan yang penawaran. Kemudian kita bandingkan antara pagunya yang kita buat dan penawarannya mereka. Gitu ya. Oke. Nah, ini saya mencoba menolak penawaran ya, nggak lulus gitu ya ceritanya ini. Nah, kalau kita menolak penawaran, maka kita harus mengisi alasan penolakannya, Bapak Ibu ya. Kenapa kok ditolak? Kenapa kok tidak menang ya, begitu ya. Kalau misalkan kita klik harga tidak wajar gitu ya, maka kita harus memberikan alasan kenapa harga apa yang tidak wajar, harganya tidak wajar ini karena apa. Misalkan harga tidak wajar karena bukti struktur pembentuk harganya tidak lengkap ya. Setelah diklarifikasi tidak sesuai misalkan. Kemudian karena TKDN tidak sesuai dan seterusnya itu tadi. Ya. Nah, ini di info pendukung maka teman-teman penyedia ini sebelum mengupload ya kalau dia menawar di bawah 80% HPS, maka saran saya teman-teman penyedia di produknya ini juga menyampaikan komponen struktur pembentuk biaya tayangnya ini. Misalkan tadi produknya awal 20 juta katakanlah begitu ya. Terus menawarkan di harga 15 juta, maka 15 juta itu Bapak Ibu penyedia harus menyampaikan komponen struktur biaya tayangnya kenapa kok harganya jadi 15 juta itu ya penawarannya gitu. Karena nanti akan kemungkinan nggak lulus kewajaran harga ini Bapak Ibu. Dan untuk ketentuan kewajaran harga sudah ada diatur di SE Kepala LKPP terkait dengan kewajaran harga ya. Untuk videonya ini sudah saya upload di YouTube ya, nanti Bapak Ibu bisa cari. Kemudian membandingkan yang pasir batu ini ya, yang produk kedua gitu ya. Karena produk keduanya ini hanya satu penyedia yang menawarkan, maka mini kompetisinya gagal ya kalau hanya satu penyedia yang menawarkan ya. Walaupun itu satu mini kompetisi, tetapi ternyata hanya produk batu pasir ini yang ditawar. Yang pasir batunya itu hanya satu penyedia yang menawar, maka nanti dilakukan mini kompetisi ulang untuk yang produk satunya itu, gitu ya. Jadi kalau dari sini menetapkan pemenangnya hanya untuk pemenangnya di satu item pekerjaan untuk produk duanya atau satu produk saja yang produk keduanya nggak ada pemenang karena memang hanya satu penyedia yang menawarkan begitu Bapak Ibu. Ini contoh untuk yang mini kompetisi itemize gitu ya. Tinggal pilih pemenang gitu ya. Oke. Nah, waktu saya kurang 5 menit lagi ya, Bu Elis ya. Oke. Saya contohkan lagi yang eh, Masih ada 10 menit, Pak. oh Maaf, masih ada 10 lupa. menit. Oke. 10 Siap. menit saya coba tayangkan ke Bapak Ibu semua videonya untuk yang evaluasi mini kompetisi untuk yang non itemized ya. Jadi harus ditawar semuanya ya. Bentar ini saya videonya masih loading nih. Oke, sambil menunggu videonya loading ya, ini Bapak Ibu sebentar. Oke. Oke.
Ini Bapak Ibu sini ini adalah saya bikin mini kompetisi yang non items. Jadi teman-teman penyedia harus menawar semua produk. Ini kebetulan ada dua penyedia yang menawar, kemudian produknya ada dua, ya. Ada dua produk, satu printer, yang satu laptop gitu ya. Oke, kita mulai evaluasi. Nah ini saya sampaikan ya, ini ada dua penyedia yang tayang ini tadi ya, yang menyawarkan ini nggak muncul nih, namanya siapa kita nggak tahu ya. Kalau kita mau tahu kita masuk ke apa penawarannya nanti nih. Jadi ada bintang-bintang seperti ini ya Bapak Ibu. IN titik bintang-bintang bintang, DI bintang-bintang, TE bintang-bintang itu ya. Kita lihat penawarannya. Yang satunya, oh ini TKDN-nya skornya 100 gitu ya. Ini kan sudah di ranking oleh sistem papan peringkat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada penentuan papan peringkatnya seperti ini ya. Karena ini nilainya di bawah 1 miliar maka tidak ada HEA ya Bapak Ibu. Saya belum mencoba yang apa nilainya di atas 1 miliar dengan HEA gitu. Nah, ini tadi ya kalau kita sudah mulai mau mengevaluasi maka kita pilih saat penyedianya ini si SAJA ini ya. Kemudian dia menawarkan eh, printernya Epson di L3251 ini ya. Oke, kita bisa lihat produknya Epson ini ya. Kemudian kita tahu nih siapa penyedia yang menawarnya ini ya, Saputra siapa ini tadi ya. Jadi kalau kita klik produknya kita akan tahu siapa penawarnya gitu ya. Nah, ini kita evaluasi, kita bandingkan ya. Kemudian ini harganya kalau sekian ini masuk kewajaran harga, dia menyampaikan bukti harganya ya, perolehan harganya enggak. Dan ini yang produk keduanya, yang laptopnya ya tadi ya. Nah, kalau kita mengisi evaluasinya, kita akan tolak penawaran. Jadi gugur itu tolak penawaran ya, istilahnya di e-katalog nih ya. Kenapa spek teknisnya tidak sesuai gitu kan? Kita berikan alasan tidak sesuainya apa gitu ya. Harga tidak wajar, TKDN tidak sesuai, TKDN sesuai spek tidak sesuai spek teknis, peringkat sistem tidak mencerminkan sesuai manual ya. Kalau misalkan di sistem dengan yang di apa kita evaluasi terkait dengan capaian TKDN-nya tadi ternyata kita evaluasi tidak sesuai ya. Kemudian kurasi atribut produk tidak memenuhi syarat misalkan. Atau lainnya, ini saya sampaikan misalkan lainnya ini tidak menyampaikan komponen struktur pembentuk harga sehingga harganya yang tidak wajar tadi harganya yang tidak wajar tadi tidak diketahui gitu ya. Oke. Ya, kalau tunjuk sebagai pemenang ini yang peringkat kedua ya berhasil membuat pemenang. Jadi nanti akan ada seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, nanti ada nomor satu peringkat satu ini penawaran kalah, kemudian dua peringkat dua ya menang penawaran gitu ya. Seperti itu. Nah, kertas kerja yang saya buat Bapak Ibu ya seperti ini. Saya mohon izin share lagi kertas kerjanya. Oke. Saya membaginya menjadi empat 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 sheet ya, Bapak Ibu ya. Kelihatan ya. Sheet yang pertama ini terkait dengan informasi umum, nama paket ya, tahunnya, kemudian informasinya seperti apa, nomor kertas kerja evaluasi kita, kemudian tanggal evaluasi kita ini tanggal berapa sampai tanggal berapa, nama kegiatan atau paketnya, kemudian nilai HPS atau pagu paket. Misalkan tadi ada
dua produk ya berarti kan masing-masing satu-satu ya. Nilai pagu paket untuk item A, item satu gitu berapa. Kemudian kalau misalkan ada dua item ya eh, kita tambahkan lagi nilai HPS pagu paket untuk item 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalkan ada banyak item ya kita tuliskan per item-itemnya tadi ya Bapak Ibu ya. Itu. Kemudian metode pengadaan dengan mini kompetisi ya. Kemudian siapa yang melakukan evaluasi? Biasanya misalkan PPK punya tim teknis atau tim pendukung nanti ikut jadi evaluator boleh juga ya. Silahkan ya. Kemudian ini ada detail kompetisinya. Ya, ini yang kita buat di dalam sistem tadi kita tuliskan di sini judul kompetisinya apa, kualifikasi penyedianya apa ya. MK atau MKK, jenis penawarannya item mes atau non item mes. Ya, kemudian nomor kompetisinya itu akan ada nomor kompetisi yang kita buat ya. Kemudian tanggal dibuatnya kompetisi, instansi, lokasi, jumlah penawar yang masuk gitu ya. Kemudian jadwal penawarannya itu mulai dari kapan, penawaran selesainya itu kapan, kemudian penyelesaian pekerjaannya kapan gitu. Kemudian alamat pengiriman, nama penerima, nomor telepon, alamat pengiriman, catatan pengiriman. Kemudian ini yang perlu kita buatkan ini Bapak Ibu ya, detail produk karena masing-masing detail produk ini akan berbeda-beda ya, tergantung dari barang yang Bapak Ibu butuhkan ya untuk mini kompetisi. Jadi ini nanti bisa berubah. Kebetulan ini saya belanjanya material dasar utama batu, batu pasir ya. Ini ada seperti ini ya. Nanti juga Bapak Ibu juga harus cek apa namanya terkait dengan dokumen penilaian produk untuk material dasar utama ini seperti apa. Kalau untuk barang yang lainnya nanti Bapak Ibu juga harus cek ya. Ini bisa diubah sesuai produk yang akan dimini kompetisikan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian produk kedua dan seterusnya nanti. Kemudian kalau ada produk ketiga dan empat ya silahkan dibuat di sini. Kemudian RUP-nya, RUP-nya kode RUP, total pagu, nama paket, metode, kode anggaran dan seterusnya. Kemudian PPK-nya siapa? Kemudian di sini di halaman ringkasan proses, ini Bapak Ibu ya, saya besarkan sedikit. Kelihatan ya Bapak Ibu. Ini ada jumlah penyedia yang mendaftar, ini ada berapa, jumlah penyedia yang memasukkan penawaran ada berapa, tanggal batas akhir penawarannya tanggal berapa dan jam berapa. Ini nomor urutan ya, 1, 2 dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek urutan berapa, kemudian ini juga bisa di-download di apa pada saat evaluasi itu kita bisa mendownload datanya ini. Tapi kalau nanti di link ini akan muncul linknya, nanti kita kopikan linknya juga. Kemudian evaluasi administrasi ini terkait dengan pengecekan kelengkapan dokumen, verifikasi kelengkapan dokumen yang disyaratkan ya, kalau kita mensyaratkan. Karena saat ini untuk mini kompetisi barang itu belum mengupload dokumen mini kompetisinya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang pekerjaan konstruksi sudah harus mengupload ya. Kemudian evaluasi teknis terkait dengan spek teknis dan seterusnya. Evaluasi harga, kemudian evaluasi kualifikasi, klarifikasi dilakukan atau tidak. Nanti kalau misalkan klarifikasi nanti kesimpulannya seperti apa dan catatannya. Kemudian kita evaluasi per satu penawaran ya Bapak Ibu ya. Ini penawaran dari penyedianya ya. Untuk kategori batu pasir tadi ya, produknya, kemudian satuannya apa, pagu per produknya berapa, kemudian nama penyedia, kualifikasinya bagaimana, alamatnya, KBLI, NIB-nya ya. Terus dia peringkat berapa dari penawaran. Nah, ini kita cek, kita bandingkan antara spek kita dan speknya penawaran penyedia. Ya. Terus ini hasil evaluasinya seperti apa? Ditolak atau ditunjuk sebagai pemenang? Begitu. Alasan penolakan misalkan tidak wajar harganya ini dan seterusnya ini nanti harus Bapak Ibu tuangkan di sini alasannya apa? Kenapa Bapak Ibu memilih
ditolak karena harga tidak wajar tadi dan seterusnya. Kalau misalkan ada hasil klarifikasi dituangkan di sini Bapak Ibu. Kemudian dari kewajaran harga, komponen biaya tayangnya ada tidak, dan kemudian wajar atau tidak. Dan disimpulkan, kemudian ini konfirmasi pemenang itu dilakukan apa tidak ya penyedia. Karena ada kemungkinan penyedia tidak mengkonfirmasi pemenang itu tadi. Nah, itu nanti kalau kemudian evaluasi yang pertama, kemudian evaluasi yang peringkat ke, penawaran kedua dan seterusnya. Kemudian ini rekapnya hasil evaluasi. Seperti itu Bapak Ibu, kertas kerja yang saya siapkan untuk teman-teman semua nanti bisa dipakai, bisa diperbaiki ataupun disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Elis yang bisa saya Ya, sampaikan ke teman-teman, nanti kita diskusi saja ya. Gitu. ya, terima kasih Pak Tommy atas paparannya yang luar biasa membuat apa ya pencerahan gitu Pak. Kebetulan Ya, sekali saya sendiri sebagai PPK ada paket yang lumayan besar ya besar Bu kemarin ya. juga. Cuman yang bikin kagetnya itu Pak, yang kebetulan mau ada pengadaan alat berat. Pas Oke. saya pikir negosiasi nih gitu, Ya. pas ternyata pas saya bikin Karena paket kompetisi gitu Pak, oh kaget ya, juga. karena masuk di ini Bu, masuk di konstruksi itu sebenarnya ya. Iya, saya Peralatan pikir konstruksi ya Bu ya, angkat angkut atau iya, pesawat angkat gitu ya. iya Masuknya. pesawat angkut. Nah, Pesawat angkut iya ya. saya, Jadi iya harus di iya mini saya, kompetisi ya Bu ya. iya ternyata harus mini kompetisi gitu. Jadi ya alhamdulillah hari ini kebetulan dapat materi yang memang sangat dibutuhkan gitu Pak. Ya, Terus izin Pak, silahkan kita mendahulukan dulu yang raise hand, meskipun di kolom chat sudah ada 5 penanya. siap. Kita yang berikan kesempatan dulu kepada yang raise hand, silahkan dari RSUD apa ini ya? Silahkan Pak, dari Kaltim. Halo, Assalamualaikum. Love you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mana ini wajahnya Silakan memperkenalkan Bapak diri Ibu? dulu Pak. Ya, selamat sore Mbak Bu Elis, Pak Tommy, Selamat sore, Sore, dengan siapa ini? Rahmadi Pak dari Pak Kedung. Rahmadi. Ya, Pak sempat beberapa Rahmadi. Pak Tommy menyusahkan Pak Tommy nih. Oh, enggak Pak, aman Pak, aman. Ya, izin kalau di rumah sakit kan ya nggak jauh-jauh lah saya bakal tanya seputar alkes ya. Oke, Eh, kalau yang pertama itu kalau memang produknya si ini si produsen sampai si perusahaan ini masih kurasi, apakah mereka bisa ikut mini kompetisi? Itu yang pertama. Terus kemudian apabila kita menetapkan mini kompetisi 3 hari ini dan eh, kalau saya sebagai PPK saya akan pilih yang non itemized biar kontraknya nggak ribet, biar sekalian. Itu apakah bisa dalam waktu periode 3 hari itu si distributor memasukkan produk mereka di e-katalog dan baru ikut kompetisi kita walaupun dengan masih dalam proses kurasi. Nah, kurasi ini kalau kalau misalnya memang mereka itu masih masih dalam proses kurasi, apa saja yang kita sebagai PPK yang harus kita minta datanya? Misalnya apakah butuh sertifikat TKDN-nya, apakah butuh izin impornya segala macam. Nah, itu Pak. Terus apalagi satunya ya? Tadi itu ya. Itu dulu deh Pak. Itu dulu yang saya ingat Pak. Izin. oke. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu Siap, Eli. terima kasih Pak Iya, Rahmadi. sama-sama Pak. Silahkan Pak Tommy dijawab langsung. Ada 3 pertanyaan. Masih ini Ya, Pak, masih ingat? ya, nanti kalau nggak ingat Ya, tanya Bu silahkan Elis. Pak. Ya, makasih Pak Rahmadi ya. Yang pertama terkait dengan e-katalog di sektor obat atau alkes ya. Itu kan saat ini di e-katalog versi 6 kan belum ada ya koleksi obat dan alkes ya, belum tayang. Dijanjikan oleh LKPP itu 30 September ya. Jadi sekarang masih bisa pakai yang versi 5 gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan eh, penawaran mini kompetisi oleh penyedia tadi, kita harus bisa bedakan nih. Kalau yang barang-barang konstruksi seperti tadi Bu Elis menyampaikan ada alat berat ya. Kalau alat berat itu mereka nggak dikurasi lagi.
Jadi kalau untuk barang konstruksi yang terkait dengan konstruksi ya, barang yang terkait dengan konstruksi apapun atau pekerjaan konstruksi, maka kurasinya nanti di PP atau PPK tadi yang belanja gitu. Jadi penyedia itu bisa membuat produk kemudian tayang dan dimasukkan di penawaran mini kompetisi gitu ya. Tetapi kalau barang-barang selain konstruksi itu masih wajib kurasi gitu ya. Kurasinya oleh teman-teman di Telkom maupun di LKPP, atau kalau nanti alat kesehatan dan obat itu kurasinya di Kementerian Kesehatan. Nah, nanti saya kurang tahu apakah teman-teman di Kementerian Kesehatan itu kemudian akan bersurat kepada LKPP merasa keberatan melakukan kurasi, kemudian semua proses katalog obat dan eh, alat kesehatan kemudian harus wajib mini kompetisi, ya berarti teman-teman penyedia yang di obat dan alkes kemungkinan sama seperti yang konstruksi gitu kan. Tidak wajib kurasi, tapi kurasinya di PP dan PPK. Nah, kalau mini kompetisi produknya belum kurasi, kalau yang sedang saya coba ini memang penyedia nggak bisa memasukkan penawarannya, tapi moga-moga ini juga ada perbaikan sistem ya. Tapi kalau selama ini yang saya lihat dan saya alami itu teman-teman penyedia yang belum lulus kurasi produknya nggak bisa ditarik untuk ikut mini kompetisi begitu ya. Oh baik, Jadi ya Pak jadi ya. harus lulus kurasi. Kalau waktunya 3 hari mereka belum bisa kurasi ya, ya nggak bisa ikut mini kompetisi Pak. Oh Gitu baik, kan. baik, baik. Jadi pastikan dulu di Pak Rahmadi ya, produknya itu sudah banyak yang tayang nggak? Jangan-jangan cuma satu produk satu penyedia nih gitu kan. Harus kita cek juga di katalog itu. Kemudian kalau misalkan ternyata produknya sudah lebih dari 2 penyedia yang tayang, ya bisa kita lakukan mini kompetisi gitu ya. Oke, baik. Tuh. Jadi ini PR-nya ya lumayan besar nih untuk teman-teman di sektor kesehatan nanti mau seperti apa gitu kan. Iya, Karena soalnya kalau yang 31 ini kan 31 September kan? iya betul, yang kurasi di teman-teman Kementerian Kesehatan soalnya. Oh Dan baik, Pak Rahmadi juga harus lihat itu nanti dokumen pengenalan produknya kayak apa sih untuk obat dan alkes itu, misalkan yang dibutuhkan obat itu misalkan KPLI-nya apa, kemudian nanti yang dikurasi apanya saja, itu harus dibaca lagi Pak dokumen baik, pengenalan produknya ya. Karena baik. kalau memang nanti itu menjadi kewenangannya PP atau PPK untuk Mikom dan kurasinya dibebankan ke PP PPK, maka harus tetap ngecek dokumen pengenalan produknya juga gitu. Oh baik, baik. Satu lagi boleh Supaya Pak Tommy? tidak pusing. Ya, Satu ini. silakan. Ah, Silahkan, Pak. untuk pelaksana pengadaannya itu masih melihat total ini ya, masih melihat total belanjanya ya. Ya, Misalnya belanja belanja modal alat kesehatan umum lainnya dengan total pagu 202 juta, dan itu semuanya non itemized kita belanjakan, berarti itu yang melaksanakan PPK gitu Pak ya. ya. Jadi kalau di atas 200 juta PPK, Pak. Oh Kalau baik. di bawah 200 juta 100 juta ya eh, PP. pengadaan. Oh Dan berarti total belanjanya Pak ya. ya, Ini terus total nanti petisinya. ya, Oh jadi RUP-nya dilihat dari RUP-nya, ditariknya RUP tadi mau belanja semuanya, misalkan RUP-nya 500 juta, berarti kan kalau mau beli 500 juta ya PPK. PPK, tapi kalau RUP-nya 500 obatnya mau dibelanjakan 199 juta dulu, ya berarti PP yang bikin gitu. Oh, sama halnya dengan misalnya obat obat kontrak payung dengan termin bulanan misalnya atau termin 3 bulan itu total gelondongan obatnya ya yang Iya, bakal betul. dibelanjakan. Oh Heeh, ya, itu betul. saja Pak Tommy, Bu Elis, terima Siap, kasih. Mohon maaf saya tidak sama. bisa karena di perjalanan. Hehe. Oke, selamat, Oke. semoga Iya, lancar terima perjalanannya. kasih. Terima kasih Pak Rahmadi. Silakan Bapak dan Ibu, silakan kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Sambil menunggu Pak, kita coba baca pertanyaan yang Oke, ada di chat. Ibu Narsi, apakah masih gabung Bu? Kayaknya lebih enak deh kalau kita diskusinya langsung gitu. ya Silakan langsung Bu, kalau iya langsung kalau masih ini gabung. tatap Ini muka aja. pertanyaannya Pak, mohon penjelasan jika dalam proses evaluasi penawaran mini kompetisi terdapat hal yang perlu diklarifikasi, melalui filter apa pejabat pengadaan mengundang penyedia.
Ibu Narsi masih gabung, Bu? Silakan Pak. Oh ya, benar sih masih ada ini. Oke, benar sih. Masih ada? Ini pertanyaan pertama tadi ya. Baru mulai kita akan Zoom Iya, sudah sebelum ditanya ini mulai. ya. Sebelum mulai. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau menggunakan fitur yang ada di e-katalog ya satu-satunya yang menggunakan fitur chat gitu ya. Misalkan di chat itu kemudian mengundang teman-teman penyedia yang tadi mau diklarifikasi untuk hadir di bagian pengadaan ataupun di dinas untuk memberikan klarifikasi terkait dengan produknya. Misalkan mau dilakukan secara offline ya silakan, tapi untuk menghubungi ya menggunakan fitur chat itu Bapak Ibu yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi untung ada fitur chat itu ya. Jadi fitur chat ini Iya. mohon digunakan seoptimal mungkin ya. Karena kan memang e-katalog ini menghindari apa bertemu ya. Walaupun bertemu tapi takutnya nanti kan bertemu kemudian ada mens rea gitu ya, ada niat jahat dan seterusnya itu. Nah, jadi menghindari untuk bertemu. Nah, kalau misalkan mau diklarifikasi melalui apa Zoom meeting dan seterusnya ya silahkan, atau mau ketemu tapi ya tidak ada larangan untuk bertemu. Yang penting yang larangannya itu adalah melakukan kong kali kong, melakukan apa namanya kejahatan korupsi gitu ya. Tapi kalau Iya. untuk bertemu mengklarifikasi ya saya sebagai Pokja pun juga melakukan klarifikasi Bapak Ibu ke teman-teman penyedia yang memang perlu diklarifikasi produknya. Itu Bu Narsih ya. Benar sih, iya. Terima kasih Pak. Lanjut pertanyaan yang kedua dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah masih bergabung, Ibu? Silakan dibuka ini ya, Bu. Sambil menunggu Ibu Aisyah, kita baca dulu Pak pertanyaannya. Tentang pengecualian e-purchasing, apakah boleh berbelanja di toko daring umum, semisal Tokped, Shopee, Bukalapak? Soalnya pernah diaudit APIP dan itu dijadikan pertanyaan karena harganya lebih murah dibanding di Shopee sama Tokped. Ya mungkin ini pertanyaan hampir di semua tempat ya Pak ya, Iya, karena suka dibandingkan seperti itu. Tapi kan tidak semudah itu ya Pak ya, kita belanja di betul. Silakan Pak Tommy dijawab. Ya, jadi Bapak Ibu kan kita pemerintah ini kan belanja pasti kita harus ada pajak-pajak yang harus dibayarkan ya. Iya. PPN, PPH gitu ya. Apakah sampai saat ini Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan yang lain-lainnya itu sudah memfasilitasi terkait dengan perpajakannya atau belum gitu ya. Yes. Kalau yang dikembangkan teman-teman LKPP ini selain e-katalog adalah toko daring ya. Kita masih bisa menggunakan toko daring atau marketplace atau lokapasar ya, seperti MBIS Market dan yang lainnya itu kita masih bisa pakai itu Bapak Ibu untuk belanjanya ya. Tapi kalau untuk yang toko daring itu kan maksimal 200 juta ya. Bisa diproses di toko daring itu. Walaupun bisa lebih dari 200 juta tapi yang mengklik PPK ya itu ya. Iya. Nah, kalau membandingkan antara Tokopedia, Shopee dan Bukalapak atau marketplace yang lainnya itu sebagai harga pembanding saja, bukan kita transaksinya di sana. Karena kemungkinan untuk perpajakannya nanti akan ada kesulitan Bapak Ibu, PPN PPh-nya gitu ya. Dan mungkin terkait dengan apa harganya walaupun lebih murah di toko-toko itu, tapi tadi ya perlu di Bapak Ibu perhatikan terkait dengan biaya-biaya yang timbul terhadap transaksi menggunakan uang negara ini gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk referensi harga gitu ya silahkan digunakan, tetapi tetap harus dipertimbangkan terkait tadi ya ongkos kirim, kemudian karena mungkin di situ kan ongkos kirimnya belum muncul ya di Shopee, Bukalapak atau Tokopedia. Iya belum Pak. Kemudian PPN-nya berapa, kemudian PPh-nya kena enggak, kemudian ini penyedianya ini kualifikasinya kecil, menengah, besar, kita juga tahu dari mana gitu ya. Karena memang ada tadi yang saya sampaikan ke Bapak Ibu ya, ada PPK atau PP yang belanja ke penyedia yang non UMKK karena sebenarnya produknya itu di UMKK itu banyak, tapi wah ini karena Iya. lebih murah di non UMKK saya belanjanya yang ke non UMKK saja gitu. Karena memang kebijakan kita pengadaan barang jasa itu kita kan harus belanja di penyedia yang UMKK Bapak Ibu ya. Walaupun ternyata UMKK itu lebih mahal sedikit gitu ya dari yang Iya. non UMKK ya, karena memang ketentuannya kita harus alokasikan belanja kita itu di UMKK gitu ya. Jadi
jangan sampai salah klik belinya ke non UMKK gitu aja sih pesan saya itu. Jadi terkait dengan toko-toko marketplace tadi ya tetap bisa kita gunakan sebagai referensi tentunya dengan klarifikasi ya terkait dengan biaya-biaya yang timbul tadi gitu ya. Dan tidak apple to apple menurut saya, tapi memang bisa nanti kalau itu sebagai dasar ya tetap dilihat secara utuh ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya harga produknya saja tetapi tadi biaya-biaya yang timbul pajak dan lain sebagainya yang keluar dari situ gitu ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman Apip menjadikan pertanyaan, oh ini loh di Shopee ternyata lebih murah daripada Bapak yang belanja. Kan tidak bisa serta-merta seperti itu. Ya, silakan sekarang Apip yang belanja gitu. Apakah Habib bisa belanja dengan apa kondisi yang sama dengan kondisi kita di e-katalog? Ternyata kemungkinan belum bisa itu ya, karena tadi ada biaya-biaya lain yang tidak bisa dikenakan di platform itu. Kalau kemarin sempat saya membaca juga itu terkait dengan marketplace juga akan dikenakan pajak ya Bapak Ibu ya. Nah kalau itu misalkan sudah kena ya mungkin kita pemerintah bisa aja menggunakan marketplace itu ya kalau memang kita sudah terfasilitasi pajak dan lain-lain itu gitu. Begitu Bu Aisyah mungkin Iya, bisa menjawab Bu itu. Aisyahnya masih belum Oke, masih belum gabung. kelihatan Silakan ini. Bapak dan Ibu biar enak diskusinya. Silakan raise hand biar bisa Ya, langsung gitu ngobrolnya. Silakan Bapak dan Ibu. Nah, ini ada mungkin Bapak ya, Oke, Bapak silahkan. Rionaldi. Nah, silakan Pak di dibuka ini ya halo, kameranya halo, Pak. terdengar. Ya, kedengaran Halo, Pak Iya Rionald. Pak. ini Pak, kami khawatir ini Pak, ketika mini kompetisi kami yang besok tanggal 12, jam 12 itu akan penutupan. Nah, sampai saat ini tuh masih belum ada penawaran Pak. Apa bisa diubah, diperpanjang masa penawarannya? Jika bisa, berapa batas untuk penambahan? Nah, jika tidak bisa, berarti ini buat mini kompetisi baru ya Pak. Berarti di histori kami ada mini kompetisi yang gagal. Oke. Terima kasih. Iya, Pak Rionaldi dari mana Pak? Dari Gresik Bu, kami Dinas Cipta Gresik. Karya. Oh Iya, ya, iya. Ya, silakan Pak Tommy. Pak Rionaldi ini ya material konstruksi atau apa? Atau pekerjaan konstruksi yang di mini Barang kompetisikan? kami Pak, Oh, barang. barang kami. Barang Barang. ya, barang. Oke. Menunya Bapak kalau belum ada yang memasukkan penawaran itu bisa besok selesai ya. Kita jam berapa selesainya? Sebelum selesai itu bisa diundur waktunya. Minimal 1 hari. Ya, Oh, minimal 1 hari, berarti ya. maksimal tidak ada gitu. Maksimal nggak ada. Nah, Oh, supaya siap. menghindari kegagalan, Bapak Ibu kan harus cek nih penyedia yang ada di katalog yang kira-kira bisa apa menyampaikan penawaran produknya ada lebih dari satu atau tidak itu tadi yang dimini kompetisikan. Kemudian apa namanya waktunya memasukkan penawaran kemarin berapa lama atau mungkin ada spesifikasi teknis yang mau dirubah itu juga boleh gitu kan. Ya selama belum ada penawaran, tetapi kalau penawaran sudah ada yang masuk satu itu nggak bisa ngerubah spek teknis ya, misalnya cuma ngerubah RUP dan beberapa tadi itu gitu Pak. Jadi masih bisa dirubah sebelum waktu berakhir ya, memperpanjang waktu penawarannya. Baik Pak, Begitu Pak sangat Rionaldi. jelas Pak. Oke, Terima terima kasih. kasih. Iya, terima kasih Pak Rionaldi. Izin Pak menyambung pertanyaan Pak Rionaldi. Jadi misal gini Pak, Ya, eh, penawaran itu misal ditutup jam 3 sore. Nah kan kita oke. memperpanjangnya itu harus sebelum jam 3 sore gitu Pak. Ya, betul. Kalau udah jam 3 sore udah lewat udah nggak bisa. Ya, nanti bikin mini kompetisi baru, Bu. Yang baru terus, yang tadi Ya, misal baru ada yang masukin penawarannya satu, bisa diperpanjang ya. juga Pak. Kalau baru satu, Menambah waktu ya, menambah waktu penyelesaian ya menambah pekerjaan waktu. aja. Kalau Hmm. menambah waktu pemasukan nggak bisa.
menambah waktu pemasukan nggak bisa, berarti harus Nggak bisa. bikin baru lagi. Bikin ya itu nanti evaluasi Oke. apa didiamkan kemudian nanti mini kompetisi batal ya karena hanya satu penyedia yang Ya. menawar ya. Mini kompetisi gugur. Oke. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau diskusi langsung. Silakan raise hand. Sambil menunggu kita lihat di kolom chat ada dari Pak Indra. Mudah-mudahan Pak Indra masih gabung ya Pak ya. Jadi biar apa yang ditanyakan itu bisa Bapak ketahui jawabannya. Silakan Pak Indra. Mudah-mudahan bisa bergabung Pak. Sambil menunggu Pak Indra bergabung, kita baca dulu Pak. Ya, Pertanyaannya oke. yang pertama, perlu nggak Pak kami membuat kertas kerja untuk mini kompetisi? Yang kedua, jika peringkat pada sistem dan kertas kerja berbeda, bagaimana Pak? Oke. Silakan Pak Ya, Indra, masih belum gabung Pak Indra. pertanyaannya keren nih Bu ya, Pak Indra. Iya. Izin Bu, ada Silakan Bu. Pak. Ya, silakan Pak Indra. Oh iya siap. Silakan Pak mau bertanya langsung atau ada tambahan pertanyaan nomor 3 mungkin? Dilanjut aja dulu Bu, pertanyaan yang di komentar. Oke, siap. Ya. Silakan Pak Tommy. Kalau pendapat saya Pak Indra ya, perlu nggak kita buat kertas kerja? Perlu Pak, karena memang di mini kompetisi itu kan di sistem hanya memperingkatkan apa penawaran tadi ya. Sama kayak kita kalau tender itu juga penawaran terendah sampai tertinggi kan muncul itu ya sudah ada. Nah, intinya di tender maupun di mini kompetisi tetap butuh kertas kerja karena mungkin sistem itu nanti nggak bisa kebuka lagi atau evaluasinya seperti apa eh, ada catatan apa di situ kita nggak bisa membuka lagi ya maka kita perlu kertas kerja untuk backup kita sudah melakukan evaluasi ya walaupun output evaluasinya itu nanti juga kita tuangkan di dalam sistem mini kompetisi tadi ya. Kemudian pada saat kita diperiksa oleh APIP, APH maupun yang lainnya ya, kita punya backup bahwa kita melakukan evaluasi ya, karena mungkin PPK itu butuh pertimbangan tim teknis juga ataupun tim pendukung sehingga dalam evaluasi itu perlu klarifikasi, perlu apa memeriksa terkait dengan struktur pembentuk harganya dan lainnya gitu ya. Jadi hal-hal yang belum tertuang di dalam sistem itu kita tuangkan juga di dalam kertas kerja kita gitu ya. Itu untuk backup kita kalau nanti ada apa-apa, ada pemeriksaan dan seterusnya. Kemudian jika peringkat pada sistem dan kertas kerja berbeda bagaimana Pak? Nah ini kita bisa melakukan evaluasi juga papan peringkat di sistem itu kalau ada bugs itu kemarin disampaikan Mas Jeffrey juga ada kemungkinan besar akan merubah juga gitu ya. Jadi kalau kita nggak yakin dengan evaluasinya yang dilakukan oleh sistem yang kemungkinan ada bug itu tadi ya kita bisa lakukan dengan kertas kerja yang terkait dengan pemeringkatannya itu gitu ya. Kita tambahkan kertas kerja terkait dengan peringkat peringkat si mini kompetisinya tadi. Data-datanya bisa kita ambil data TKDN, data penawaran yang disampaikan oleh teman-teman penyedia tadi Bapak Ibu. Ya, karena ada kemungkinan juga sistem error dan seterusnya. Nah, ya memang agak sulit kalau nanti kita masuk di mini kompetisi yang menggunakan HEA ya. Itu nanti evaluasinya lebih rumit lagi ya. Begitu. Untuk memperingkatkan membuat papan peringkatnya gitu. Tapi kita Ya, bisa gimana lakukan karena Pak kertas Indra? kerjanya dengan Excel itu. Gitu Pak Indra. Iya. Bagaimana Pak Indra? Sudah cukup Pak? Boleh bertanya lebih lanjut nggak, Bu? Mangga silakan, silakan Silakan. Pak. Pak, ini kan di mini kompetisi kan nanti kita buka mini kompetisi, terus penyedianya ada masukin penawaran ya. Ya, Uh, dan juga kita kan bisa klarifikasi, Pak, apa yang mereka ya, ubah, dokumen mereka yang mereka ubah. Untuk teknis klarifikasinya ada ketentuan atau ada caranya nggak? Kita kan juga terbatas nih. Mini kompetisi itu ya. penyedia hanya bisa menampilkan informasi secara tertulis, gitu kan. Uh, tidak ada dokumen yang bisa kita lihat gitu digital produk halaman web. Ya, silakan Pak. Ya, suaranya agak putus-putus tadi Pak.
Indra ya. Yang saya tangkap, kita bisa meminta klarifikasi kepada penyedia terkait dengan produk yang ditawarkan tadi ya. Ya. Apabila ada produk yang mungkin pemahaman kita berbeda ya antara yang mau disampaikan penyedia dengan spek yang kita buat, eh, kita bisa melakukan klarifikasi dengan mengundang mereka. Tentunya mengundangnya juga menggunakan fitur chat produk itu tadi ya. Misalkan mau diundang klarifikasi untuk hadir dan memberikan penjelasan juga boleh gitu kan, tidak ada larangan. Kemudian hasil evaluasi itu klarifikasi tadi ya kita tuangkan di dalam berita acara, seperti pada proses tender dan pengadaan langsung pada umumnya. Ya, kita bisa menggunakan apa, tools untuk klarifikasi itu ya. Jadi klarifikasi itu hukumnya tidak wajib, tetapi apabila diperlukan bisa dilakukan klarifikasi terkait dengan produk ataupun apa persyaratan yang kita minta yang disampaikan ke penyedia gitu ya, yang disampaikan oleh penyedia. Nah untuk saat ini untuk pengadaan barang itu memang belum ada, pengadaan barang jasa lainnya itu belum ada dokumen mini kompetisinya. Tapi kemungkinan nanti ke depan akan mengupload dokumen mini kompetisi gitu ya Bapak Ibu. Dan persyaratan itu bisa dituangkan di dokumen mini kompetisi. Atau kalau misalkan persyaratan tadi, kriteria tadi juga sudah dicantumkan di dalam spek teknis yang Bapak Ibu buat di dalam setting kriteria produk tadi itu. Gitu. Untuk sementara ya di apa di spesifikasi produk itu kalau mau menambahkan hal-hal yang diperlukan terkait dengan penawaran tadi. Begitu Pak Ya, Indra. bagaimana Pak Indra? Ya mungkin dirasa cukup ya Pak ya. Kebetulan Oke, ada siap. yang raise hand dari Ya, Pak silahkan. Alim Bahari, UKPBJ Wakatobi. Silakan Pak. Siap, Oke, Pak Alim. baik. Ya, izin Bu Elis Kemalasari, selaku moderator, izin Pak Tommy, Siap, Pak selaku Alim. senior. Izin Pak, ingin bertanya sih Pak terkait terkait mini kompetensi yang pengadaan barang ini Pak. Izin Pak, Ah, pertanyaan pertama kan Pak ya, sesuai pasal 26 ayat 7 ya Pak di Perpres 46 tahun 2005 itu bahwa untuk pengadaan untuk purchasing yang nilainya di bawah 100 juta itu dikecualikan dari HPSO ya Pak. Terus Pak, oke. bagaimana nanti dengan nilai yang pagu anggarannya di atas 100 juta Pak? Kan berarti dia harus buat HPS Pak, saya kalau mengacu ke masa Perpres. Terus Pak, kalau udah dibuat ini Pak, nanti itu yang jadi pegangan aja atau gimana Pak? Kan beda dengan SPC Pak. Kalau SPC kan sudah ada tuh penginputannya, sudah di toolsnya itu ada, tinggal diinput oleh PPK. Terus Pak, pertanyaan kedua kan seperti yang Bapak mention sebelumnya, Pak sampaikan tadi bahwa untuk saat ini memang belum ada dokumen mini kompetensi Pak, baik untuk kemarin jasa konstruksi kan udah ada yang walaupun belum ada dari Perlem LKPP tapi udah ada yang dikeluarkan oleh Kementerian PU Ya, melalui Bina DJBK itu Bina Jasa Konstruksi. Terus Pak ya, pertanyaan saya untuk di barang ini Pak, kita mengacunya ke dokumen yang mana sih Pak? Apakah cukup kita modifikasi aja Pak dokumen kompetensi? Kan biasanya kalau ini kan kalau pengadaan barang pengadaan kan biasanya tuh atau pokoknya palingan kan dari doktil Pak dokumen pemilihan yang dia apakah bisa nggak kita modifikasi itu terus nanti dituangkan syarat-syarat yang diinginkan oleh PPK atau dia nggak boleh cukup yang spektek aja atau gimana sih Pak nanti pada saat pembuatan itu terkait pembuatan mini kompetensinya tadi Pak sama itu sih HPS-nya tadi gimana apakah dia hanya dipegang aja untuk pegangan nanti ada pemeriksaan atau seperti apa itu aja sih eh, Pak Tommy izin Ibu Tris. Terima kasih Pak sebelumnya. Ya, ya. ya, Terima kasih Pak Alim. Silakan Pak Tommy. ya, Ada dua pertanyaan. ya, Bapak Ibu. Jadi kalau nilai di atas 100 juta, itu kan kita membuat HPS ya sekarang. Kalau di bawah 100 juta, kita membuat referensi harga. Jadi pada saat kita membuat mini kompetisi, itu kita akan memasukkan pagu per produk atau nilai HPS-nya per produk atau nilai referensinya per produk tadi ya. Jadi kalau kita sudah survei harga kemudian ketemu nih mau belanja bahan material bangunan gitu ya. Ada pasir, ada semen, ada besi ya. Semennya itu ketemu harga pasarnya 45.000 gitu ya per sak gitu 40 kilo. Nah, kemudian kita tuangkan di dalam HPS tadi ya karena butuhnya ini kan nilainya pengadaannya di atas 100 juta gitu ya. Katakanlah 200 juta gitu ya. Ada semen tadi nilainya semennya 150
juta ya. Maka pagu produknya semen tadi kita tuangkan di HPS kita 45 dan itu kita tuangkan di dalam kriteria tadi Mas, setting kriteria produk tadi. Nah, kita tidak mengupload HPS kita ya, tetapi kita menuangkan di dalam kriteria tadi ya. Kalau boleh saya share screen ya Bapak Ibu ya. Saya bukakan video kalau membuat paket. Ini ya, jadi memang HPS itu kita kalau sampai saat ini yang kita simpan HPS-nya kita pakai untuk membuat kriteria produk tadi itu. Sebentar kok nggak muncul. Buat minicom. Sebentar ini. Share screen. Kelihatan nih Bapak-bapak, Bapak Ibu. Ya, Sudah ini pada kelihatan, saat Pak. kita mau buat produk, mau buat mini kompetisi ya. Tadi kan kita masuk ke mini kompetisi, tambah kompetisi, kemudian kita membuat produknya yang memilih RUP-nya ini yang pertama. Ya. Terus jadwal ya, saya lewatin ya. Kemudian judul kompetisi. Nah, ini jadwal, tanggal penawarannya. Kemudian kualifikasi penyedia. Nah, ini pada saat kita memilih produk ini Bapak Ibu, nanti kita gunakan HPS yang kita pakai itu untuk memasukkan di pagu produk ini Bapak Ibu. Jadi HPS misalkan butuhnya ada 10 item ya, per item-item itu nanti kita masukkan di sini. Ya. Nih ya, di paling bawah ini Bapak Ibu nih. Sebentar, sorry, kelewatan. Nah, ini ya, pagu per produk ya. Kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Ini pagu per produk ini kita akan buat berdasarkan hasil HPS kita menuangkan pagu per produk kita berapa, terus jumlahnya berapa ini. Kita pakai di sini, Bapak Ibu ya. Ini per item produk ya, gitu ya. Kalau kita ada 100 item produk yang mau kita mini kompetisikan, berarti ya satu-satu kita tuangkan di sini. Gitu. Ya. Kalau yang di bawah 100 berarti nggak ada pagu per produk, Pak? Atau sama ada? Kalau dalam satu paket nggak ada 100 juta ya kita bikin referensi. Tetap referensi itu kita pakai untuk menuliskan di pagu produk tadi. Ya, sama sebenarnya fungsinya referensi harga dan HPS itu ya untuk menentukan apa pagu produk ini tadi. Begitu Pak Alim. Siap Pak Tommy, makasih Pak. Ya, siap, sama-sama. Gimana Pak Alim? Udah cukup, Pak? Ya, izin cukup Bu Elis. Ya. Iya. Terima kasih, Pak. Lanjut chat nih, Pak. Izin Oke. dari Pak Sulono. Izin bertanya, Mas, bagaimana Ya, cara melihat nama penyedia yang menang kompetisi oleh penyedia yang lain? Silakan, Pak. Pak Sulono ini teman saya ini dari Pontianak ini. Guru saya juga ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat penyedia yang menang itu ya. Kalau dari sisi penyedia nanti kan penyedia yang apa namanya ikut kompetisi tadi akan ada hasil evaluasinya atau hasil apa namanya penetapan pemenangnya. Jadi akan nanti muncul siapa pemenangnya, kemudian yang nawar itu misalkan ada 10 penawar, kemudian yang nomor 1 sampai nomor 9 ini gugur gitu ya. Nah, nanti Iya. akan muncul peringkat 1 gugurnya kenapa, 2, 3 dan seterusnya sampai ke 9, kemudian 10 menang. Tadi akan apa namanya muncul gitu ya Bapak Ibu ya. Dan bisa diakses oleh teman-teman penyedia yang ikut mini kompetisi gitu ya. Memasukkan penawaran. Ya. Memasukkan penawaran. Persoalannya kalau misalkan yang nomor 1 atau nomor 2 tadi digugurkan, kemudian merasa evaluasinya tadi salah. Ini kan di mini kompetisi nggak ada sanggah Bapak Sanggah Ibu ya, ya. Pak. Nggak ada sanggah banding gitu ya.
Iya. Ya, satu-satunya jalan ya gimana kalau misalkan memang dirasa benar gitu ya. Kemudian ya buat surat pengaduan akhirnya ya. Aduan Hmm. diajukan kepada apa? APIP ditembuskan ke PPK atau PP yang melaksanakan mini kompetisi tadi gitu ya. Begitu. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan, Pak. Mohon Ya, silakan. dibagi kertas kerjanya. Oh, Nanti sudah, sudah. Sudah saya di share itu, share, Bu, udah tadi. di share di grup ya, Pak ya. Ya, nanti saya share lagi. Lanjut. Oke, ini tadi ada Pak Rional ya. Udah tadi ya, Pak ya. Udah dijawab. Terus Oke. apakah ada MDP untuk mini kompetisi barang? Tadi juga sudah Ya, dijawab oleh nanti Pak akan Tommy. ada menunya itu, tapi sampai Iya, saat ini belum ada menu upload sekarang mini belum kompetisi ada ya, barang. Pak ya. Ya. Terus ini dari Pak Saiful Ramdoni. Pak Saiful masih gabung, Pak? Izin dibaca dulu sambil menunggu Pak Saifulnya. Izin Oke. bertanya, Pak, dalam menentukan itemize dan non-itemize yang banyak item pekerjaannya dilihat dari mana? Oke ya. Eh, jadi pada saat Bapak Ibu menentukan itemize dan non itemize tadi, pertama kan kita akan melihat dari sisi resiko, Bapak Ibu. Resiko penyediaan barang itu tadi menjadi satu kesatuan atau bisa dikerjakan oleh banyak penyedia gitu ya. Misalkan kayak bahan material tadi dibelanjakan, bahan material itu kemudian harus satu penyedia, misalkan berarti itu kan harus non itemized gitu kan. Karena nanti penyedia ini akan Ya. bertanggung jawab ke pengirimannya ke seluruh apa namanya titik yang ada. Mini kompetisi itu akan gagal karena mungkin yang nawar cuma di satu item barang itu hanya satu penyedia misalkan gitu ya. Hmm. Jadi Bapak Ibu harus memilah-milah nih, harus membuat justifikasi kira-kira dari pengalaman sebelumnya, misalkan sudah pernah pengadaan melalui tender ya, ini cocoknya di itemized apa di non itemized gitu ya. Dan untuk keuntungannya yang itemized ini dan non itemized ya, non itemized itu berarti kan satu penyedia kontraknya, tapi kalau non itemized ini bisa dengan banyak penyedia kontraknya ya, bisa bisa misalkan tadi ada 100 bisa masing-masing kontraknya ke 100 penyedia, tapi bisa juga apa namanya ada 20 penyedia yang menawar 20 item itu, kemudian sisanya dan seterusnya. Tapi kalau misalkan non itemized, maka penyedia itu harus menawar seluruhnya. Maka harus dilihat dengan mapping penyedianya juga, apakah penyedia ini Mhm. mampu melaksanakan item pekerjaan ini semua atau tidak gitu ya. Mampu menyediakan barang-barang ini tadi semua atau tidak gitu. Jadi memang harus sourcing ya Bapak Ibu sebelum kita menentukan itemized dan non itemized, karena memang dari keputusan kepala LKPP sendiri tidak menyebutkan mana barang yang bisa di itemized dan tidak di itemized itu. Itu jadi lebih ke penilaian atau profesional judgment kita sebagai PP atau PPK tadi, akan kita buat itemized atau non itemized gitu kan. Kalau misalkan barangnya cuma satu gitu kan, ya sudah mungkin itemized saja gitu karena cuma satu item gitu. Waduh. Misalkan tadi Bu Elis cuma ada satu apa produk gitu ya yang mau Iya, cuma dibelanjakan ya satu, Pak. itemized itu tadi. Jadi Itemized. kalau nanti non itemized itu kebuka pada saat itemnya lebih dari satu, Bapak Ibu ya. Iya. Ya begitu. Kira-kira dari sisi teman-teman penyedia ini ya, bisa nggak menyediakan keseluruhan produk ini gitu kan? Dengan satu KBLI gitu ya, KBLI-nya yang sama. Kemungkinan kan kalau beda KBLI ini nggak bisa nawar gitu Bu, dengan item yang berbeda gitu ya. Misalkan tadi barangnya alat kesehatan dengan barang yang lainnya itu kan nggak bisa dicampur jadi satu gitu ya. Jadi harus dilihat barang-barangnya juga yang mau dimini kompetisikan gitu ya. Hmm. Bisa dipenuhi oleh satu penyedia, tidak tipikal barangnya sama enggak. Alat elektronik KBLI-nya berapa itu. Tadi kita harus mapping juga ke situ gitu ya. Begitu Pak Ramdan ya Pak, tadi ya. Pak Pak siapa? Saiful Ramdoni. Pak Saiful Ramdoni ya. Iya. Ini lanjut, Pak. Kebetulan belum ada yang raisen dari Ibu Sabina. Mohon di-share materi dan kertas kerjanya sudah di grup ya, Bu ya. Terus lanjut, ada izin bertanya di luar materi sedikit.
Oke. Untuk MDKPK diuploadnya di mana ya saat membuat kompetisi? Di dokumen wajib atau lainnya? Ya, nanti akan upload dokumen mini kompetisi ya di dokumen wajib. Di dokumen lainnya itu yang berkaitan dengan dokumen pendukungnya ya. Akan ada dokumen mini kompetisi dan dokumen lainnya. Coba saya bukakan dulu. Jadi ada menu khusus ya Pak ya? Ada menunya ya Pak ya? Ya, menunya di dokumen yang Dokumen lain. wajib itu, bukan dokumen Oh, lainnya. iya. Bentar, saya coba sharekan ya. Saya nggak ada rekamannya soalnya yang ini. Oke, Silakan Bapak dan Ibu kompetisi. absensi sudah ada di kolom chat ya. Saya izin share screen ya Bu ya. Ini kelihatan ya. Iya Pak, Nah kelihatan ini Pak. dokumen ini ya. Dokumen kompetisi yang diupload di sini ya Bu ya. Hmm. Di dokumen kompetisi ini ya, kalau dokumen MDP-nya, kemudian dokumen lainnya ini yang nggak boleh ini Bapak Ibu ngupload rincian HPS-nya ya, RAB-nya seperti dokumen-dokumen sensitif lainnya ya. Misalkan gambar, spek teknis gitu kan. Itu boleh ya. BQ itu silakan diupload di sini. Jadi ada khusus ya Pak. Tapi kalau di ini kan yang izin Pak tadi yang Untuk ditanya kompetisi konstruksi, yang konstruksi. MDK konstruksi ya Pak ya. Iya. Tapi sama aja ya Pak ya. Kalau di dokumen yang apa? Kalau yang di mini Konstruksi. kompetisi barang belum upload dokumen Bu sampai saat ini. Oh, oh iya iya. Lanjut dari Ibu Suprihatin. Ibu masih gabung Bu? Dibaca saja Pak, izin bertanya Pak Tommy, saya ada pengadaan aksesoris dan pipa air. Apakah bisa melalui mini kompetisi? Menurut SKPD akan dilakukan secara tender karena 15 item barang di katalog tidak lengkap tersedia di katalog. Bagaimana menurut Pak Tommy? Apakah harus dicoba mini kompetisi dulu, baru kalau gagal dicoba tender kan? Ya, sebenarnya tidak ada apa kebijakan ataupun ketentuan yang mengatur ini ya. Jadi lebih kepada optimalisasi saja Bapak Ibu. Yang pertama kan harus dilakukan pengecekan dulu. Eh, Apakah penyedia di katalog itu tadi menyediakan 15 item barang tadi semuanya ya. Dan tidak hanya satu penyedia yang mengupload 15 item barang tadi ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau mini kompetisi bisa juga dengan vendor briefing ini karena ini termasuk barang konstruksi ya, aksesoris pipa air itu ya. Iya. Kemudian itu nanti tetap dilakukannya mini kompetisi, nggak bisa negosiasi seperti dulu. Nah, kalau misalkan mau mencoba, kalau setelah di sourcing tadi ketemu, oh udah banyak sih penyedia yang menyediakan dan item-item barangnya lengkap tersedia di katalog. Jadi 15 item barang itu tersedia semua di katalog. Ya, kan aksesorisnya macam-macam itu tadi ya. Mungkin ada keran dan lain sebagainya itu tersedia semua dan tidak hanya satu penyedia yang menawarkan gitu ya. Itu bisa dilakukan mini kompetisi. Nah, kalau misalkan mau langsung tender misalkan di produknya di katalog itu tidak ada ya bisa langsung tender juga gitu kan. Kalau nilainya di atas apa namanya 200 juta ya karena ini termasuk barang ya. Begitu. Kalau mau dicoba mini kompetisi juga kalau misalkan sudah di mapping ternyata penyedianya lebih dari satu, produknya yang tayang lebih dari satu ya bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan memang tidak ditemukan eh, penyedia yang lebih dari satu, produknya tayang lebih dari satu ya silakan dengan tender gitu ya. Gitu. Begitu Bu Suprihatin ya. Iya, ini tanggung ya Pak ya. Ada dua pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Kita 5 menit lagi. Siap, Izin siap. bertanya Pak dari Martin Forman Sipahutar.
Izin Oke, bertanya Pak Pak, apa Martin ya. kegunaan referensi yang dibuat sementara penyedia yang dipilih justru penyedia dengan harga tayang di atas harga referensi dan hasil negosiasinya juga di atas harga referensi. Apa tidak menjadi pertanyaan atau jebakan KPP mengapa tidak membeli di penyedia yang dari harga referensi tersebut? Terima kasih, Pak. Iya. Jadi begini Bapak Ibu, tadi pada saat kita mau membuat produk, maka harga referensi tadi kan kita masukkan menjadi harga pagu per produk ya. Maka Iya. kita gunakan pagu per produk. Nggak mungkin penyediaan nawar di atas referensi atau harga HPS yang kita tetapkan tadi ya. Kan nggak boleh itu penyedia dengan mini kompetisi. Kecuali kalau masih Hmm. mau negosiasi ya, negosiasi referensinya kan kita pakai untuk negosiasi. Kalau misalkan negosiasinya tidak berhasil dengan harga referensi ya sudah kita cari penyedia yang lain yang sesuai dengan mapping kita di harga referensi atau HPS tadi itu kalau dengan negosiasi. Tapi kalau dengan mini kompetisi kita sudah menentukan harga per produk tadi berapa berdasarkan harga hasil referensi kita maupun hasil HPS kita tadi. Begitu. Iya, ini melanjutkan selain MDK ada dokumen wajib apa? Maaf koneksi. Yang izin Pak menjawab yang untuk yang MDK kan di barang belum ada ya Pak ya. Kalau Belum yang di ada kompetisi, ya. ya yang tadi di apa? Yang di konstruksi ada dokumen lainnya yang memang tidak wajib ya Pak ya, Ada tidak wajib dokumen di mini kompetisi, ada upload. dokumen lainnya ya. Iya, ini ada satu yang raise hand Pak. Mohon diberi Silakan. kesempatan. Ya, Iya, ini silakan Ibu Anggia Ya, dibuka kameranya. betul. Silakan Bu. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum. Maaf nih, Waalaikumsalam. eh ah, tadi Salam. yang dimasukkan di pagu produk itu harga referensi atau pagu anggaran DPA? Harga referensi, Bu. Oh, Ya, karena itu kan nanti berarti kan per produknya itu harganya per produk yang kita hasil mapping kita itu berapa gitu ya di harga pasar itu kita pakai gitu ya. jadi bukan pakai pagu DPA ya, Mas ya? Kalau misalkan harganya pasar ternyata lebih rendah dari DPA ya kita pakai harga Oh, pasar gitu kan. Harga oh, pasar itu oke kan harga oke referensi itu kan harga pasar termasuk APS tadi ya gitu ya. oke. Dah gitu aja. Oke, Ya, siap. makasih. Ya, Sama-sama Ibu penasaran ya sama-sama Bu ya, Bu. tapi nggak apa-apa udah Iya. terjawab. Iya, baik Bapak dan Ibu, ini kebetulan waktunya ada 2 menit lagi. Mungkin dari Pak Tommy ada closing statement Pak, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Elis ya. Teman-teman semua, Bapak Ibu, diskusinya luar biasa ini. Keren-keren pertanyaannya ya. Eh, Terima kasih sudah kita sama-sama belajar terkait dengan kertas kerja mini kompetisi. Silahkan bisa digunakan, bisa diperbaiki, bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya karena mungkin yang saya buat ini belum sempurna ya. Silakan Bapak Ibu gunakan, optimalkan semuanya proses kita rekam ya karena kita usahakan karena kita kemungkinan itu kan suatu saat kalau diperiksa 5 tahun lagi proses kita mungkin lupa ya. Jadi sebaiknya buatlah kertas kerja kemudian divideokan proses kita ya lebih baik gitu ya. Dan kita punya file pada saat kita nanti diminta pertanggungjawaban kita bisa menyajikan kepada teman-teman pemeriksa maupun APH begitu. Jadi tetap semangat ya karena e-katalog ini juga akan berkembang terus ya dan tetap belajar terus. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya sore hari ini. Saya kembalikan ke Bu Elis dan Pak Muji terima kasih gitu ya. Iya, terima kasih Pak Tommy atas sharingnya yang luar biasa gitu. Bagi saya pribadi memberikan pencerahan ya Pak ya. Terus Terima izin kasih Bapak dan Bu. Ibu untuk yang masih bertanya di kolom chat, mungkin minta izin dulu ke Bapak, kan nomornya udah di-share ya Pak ya. Ya, Mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa menerima konsultasi melalui chat WhatsApp. Silakan Bapak dan Ibu chat saja langsung karena ini waktunya sudah habis gitu. Terima kasih sekali lagi ke Pak Tommy, sehat selalu Pak. ya. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu semua peserta webinar sore ini. Terakhir ada 94 orang, tadi sampai 120 kalau nggak salah Oh Pak. iya,
Wih, keren. Iya. Saya sebagai moderator mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada MSTC yang telah memberikan kesempatan menjadi moderator. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dengan cara diskusi bisa menambah wawasan dan kompetensi kita khususnya di pengadaan barang jasa dan semoga ini dijadikan ibadah buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam Pak Muji warahmatullahi